semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Windy Febriani dengan NPM 21753038 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengerjaan pakai tracker 11.1.10 tentang implement port security. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita isi user profile terlebih dahulu. Di sini jadi terdapat dua bagian dari implement port security. Yang pertama itu configure port security dan yang kedua verify port security. Di sini juga ada tabel tentang device, interface, IP dan subnet mask dari masing-masing device. Baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi dan juga memverifikasi tentang port security pada S1 ini. Kemudian port security ini juga memungkinkan kita untuk membatasi lalu lintas masuknya port dengan membatasi alamat MAC yang diizinkan untuk mengirim lalu lintas ke port. Baiklah, karena di sini hanya ada dua part, kita langsung saja pada part yang pertama, bagian yang pertama yaitu konfigurasi port security. Access the command line for S1 and enable port security on fast Ethernet port 0/1 dan 0/2. Jadi langsung saja pada bagian yang ke A, kita akan mengakses S1, kemudian kita akan mengaktifkan port keamanan pada fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Kita masukkan perintah enable, kemudian kita configure terminal. Setelah itu kita masukkan perintah. Sini sudah ada perintahnya, bisa kita salin. Kemudian kita masukkan perintah berikutnya, switch port security. Sampai keluar. Kemudian kita masukkan perintah selanjutnya, switch port security. Setelah itu pada bagian yang B, set the maximum so that only one device can access the fast Ethernet port 0/1 dan 0/2. Jadi kita akan menetapkan maksimumnya sehingga hanya satu perangkat saja yang dapat mengakses port fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2 dengan cara masukkan perintah port security maksimum 1. Kemudian pada bagian yang ke C, secure the port so that MAC address of a device is dynamically learned and added to the running configuration. Kita akan mengamankan port sehingga alamat MAC perangkat dipelajari secara dinamis dan ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan memasukkan perintah switch
port security MAC address sticky. Kemudian kita paste. Kemudian pada bagian ke set the violation mode so that the fast Ethernet port 0.1 and 0.2 are not disabled when a violation occurs, but a notification of the security violation is generated and packets from the unknown source are dropped. Jadi kita akan menetapkan violation mode sehingga port fast Ethernet 1/2 dan 0/1 dan 1/2 tidak dinonaktifkan saat terjadi pelanggaran, tetapi memberitahukan pelanggaran keamanan dibuat dan paket dari sumber yang tidak dikenal dijatuhkan. Kita masukkan perintahnya, yaitu switch port security violation restrict. Ya. Kita paste. Kemudian setelah itu disable pada bagian yang kedua, disable all the remaining unused port. Use the range keyword to apply this configuration to all the ports simultaneously. Kita akan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan lagi, dan kita akan menggunakan kata kunci dengan rentang untuk menerapkan konfigurasi ini ke semua port secara bersama-sama. Sebelumnya kita terlebih dahulu, kemudian kita masukkan perintah interface range fast Ethernet 0/3 sampai 24 dan gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Kemudian kita shutdown karena kita akan menonaktifkan. Kemudian setelah pada bagian yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke bagian yang kedua, verify port security. Kita akan memverifikasi port security. Bagian A, from PC1 ping PC2. Jadi kita akan melakukan ping dari PC1 dengan IP address-nya PC2. Untuk melihat IP address, kita dapat klik PC kedua, kemudian kita pilih desktop dan IP configuration. Di sini terdapat IP address-nya, kita copy, kemudian kita klik PC1 pada bagian desktop, kemudian command prompt kita akan melakukan ping. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa proses pingnya berhasil. Kemudian pada bagian yang ke B, verify that port security is enabled and the MAC address of PC1 and PC2 were added to the running configuration. Kita akan memverifikasi bahwa port security diaktifkan dan alamat MAC pada PC1 dan PC2 telah ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan memasukkan perintah show run key interface. Kita masuk ke I1, kemudian kita exit terlebih dahulu.
Setelah itu kita kita exit lagi. Setelah itu kita masukkan perintah show run begin interface. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa MAC address sticky-nya ini pada PC1 dan juga PC2. Yang lainnya shutdown karena tadi sebelumnya sudah kita nonaktifkan. Lanjut pada bagian yang ke C, use port security show command to display configuration information. Kita akan menggunakan perintah port security untuk perintah port security show untuk menampilkan informasi mengenai konfigurasi. Di sini dapat kita copy untuk perintah-perintahnya. Jadi bisa lihat completion-nya sudah 100%, tetapi untuk pengerjaannya belum sampai akhir, dan pada bagian 2 terakhir terdapat pertanyaan yang dapat kita jawab setelah kita menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada pada perintah. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat dari count-nya semua bisa kita lihat. Kemudian kita akan masukkan perintah show port security address. Nah, untuk VLAN 1, MAC address-nya ini dapat kita lihat tipenya secure sticky, portnya fast ethernet 0/1. Dan VLAN pada bagian yang kedua ada VLAN 1 juga untuk MAC address, dan tipe dan juga port sudah tersedia, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lanjut, attach rows laptop to any unused port and notice that the link flags are red. Nah, pasang laptop ini ke port saklar yang tidak digunakan dan perhatikan bahwa tautan lampu berwarna merah. Kita akan menghubungkan Rengo laptop ini pada S1. Sini kita dapat memilih kabel copper straight through. Di sini fast ethernet 0/3, kemudian kita hubungkan pada fast ethernet 0. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini lampunya masih berwarna merah. Kemudian kita lanjut perintah selanjutnya, enable the port and verify that Rengo laptop can ping PC1 and PC2. After verification, shut down the port connected to Rengo laptop. Jadi kita akan mengaktifkan port dan memverifikasi bahwa Rengo laptop ini dapat melakukan ping ke PC1 dan juga ke PC2. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi tersebut, kita akan mematikan port yang menghubungkan dari S1 ini menuju ke Rengo laptop. Langsung saja kita jalankan perintahnya. Kita klik terlebih dahulu S1, kemudian kita konfigur terminal, masukkan perintah konfigur terminal. Setelah itu kita masukkan perintah interface F Ethernet 0/3. Karena mengapa demikian? Karena yang menghubungkan ini portnya tadi port fast Ethernet 0/3 menuju ke Rengo laptop pada port fast Ethernet 0. Kemudian setelah itu
kita aktifkan dengan masukkan perintah no shutdown. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lampunya berubah menjadi warna hijau dan menandakan bahwa port ini sudah aktif. Kemudian setelah itu kita akan mencoba melakukan ping. Di sini perintahnya dan verifikasi bahwa Wrangle Laptop dapat melakukan ping ke PC 1 dan juga PC 2. Jadi kita mulai dari PC 1 terlebih dahulu, kita copy IP address-nya. Kemudian kita akan melakukan ping di sini. Stop command prompt. Pertama ping PC 1. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini sudah berjalan. Kemudian PC 2. Nah, dua-duanya sudah kita konfirmasi bahwa Wrangle Laptop ini dapat melakukan ping baik dari PC ke PC 1 maupun ke PC 2. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita akan mematikan port yang menghubungkan ke Wrangle Laptop. Di sini tadi kita akan mematikan port terlebih dahulu. Kita masukkan perintah interface fast Ethernet 0/3 karena kita akan mematikannya dengan cara masukkan perintah shutdown. Kemudian setelah itu disconnect PC2 and connect Wrangle Laptop to 0/2, which is the port with PC2 was originally connected. Verify that Wrangle Laptop is unable to ping PC1. Jadi kita akan memutuskan sambungan PC 2 ini dan kemudian kita akan menyambungkan ke Wrangle Laptop ke fast Ethernet 0/2 yang merupakan port tempat PC 2 awalnya. Nah, kita akan memastikan bahwa Wrangle Laptop ini tidak dapat melakukan ping ke PC 1. Sebelumnya kita akan menghapus. Ini ya. Kemudian kita hubungkan ke Wrangle Laptop. Setelah itu kita akan memastikan bahwa Wrangle Laptop tidak dapat melakukan ping ke PC 1. Kita salin terlebih dahulu IP address-nya. Kemudian kita coba untuk melakukan ping. Sepertinya tidak bisa. Nah, request timeout. Request timeout ini terjadi karena yang di security port di kabel fast Ethernet 0/2 khusus untuk PC 2 dan fast Ethernet 0/1 khusus untuk PC 1. Jadi ketika fast Ethernet 0/2 dipindah ke Wrangle Laptop dan melakukan ping, maka hasilnya akan request timeout. Kemudian pada bagian yang ke G, display the port security violation for the port to which Wrangle Laptop is connected. Nah, kita akan menampilkan
pelanggaran keamanan port untuk port yang terhubung dengan Windows laptop dengan cara klik S1 terlebih dahulu. Kemudian kita exit. Exit lagi. Baru kita masukkan perintah show port security interface bus Ethernet 0/2. Nah, di sini port security enable, port status go up, violation mode rescript, maximum MAC address-nya 1, security static address again disable again type absolute. Kemudian dapat kita lihat di sini security violation count ada 4. Nah, ini dapat kita lihat pada saat kita melakukan ping terhadap PC 1. Nah, di sini ada 4 kali request timeout. Ini pada bagian security violation count. Kemudian how many violations have occurred? Nah, berapa banyak pelanggaran yang terjadi? Di sini terdapat 4 ya pada saat kita melakukan ping terhadap PC 1 tadi. Kemudian disconnect regulator and reconnect PC 2, verify PC 2 can ping to PC 1. Kita kembalikan. Ke PC 2. Kemudian kita lakukan ping PC 2, melakukan ping ke PC 1. Nah, di sini bisa. Tetapi tadi pada saat kita melakukan ping dari regulator ke PC 1 tidak bisa. Nah, di sini terdapat pertanyaan, why is PC 2 able to ping PC 1 but the regulator is not? Mengapa PC 2 bisa melakukan ping ke PC 1 sedangkan regulator tidak dapat melakukan ping ke PC 1? Nah, karena keamanan port yang diaktifkan pada port hanya mengizinkan perangkat yang MAC-nya dipelajari terlebih dahulu akses ke port sambil mencegah akses ke semua perangkat lainnya. Jadi begitu kira-kira mengapa pada saat kita melakukan ping dari PC 2 ke PC 1 bisa, tetapi pada saat melakukan ping dari laptop ke PC 1 tidak bisa. Nah, untuk di sini dapat mengecek resunya. Di sini juga sudah 100%. Jadi kira-kira seperti itulah langkah-langkah pengerjaan pakai tracker 11.110 mengenai implement port security. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan pada saat saya mengerjakan pakai tracker kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.